Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anu Nurweida dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Tirtayasana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat praktikumnya. Alat apa sih yang bakal saya kembangkan? Yuk simak penjelasan video berikut ini. Jadi pengembangan alat yang akan saya jelaskan yaitu tentang pesawat etude. Nah, kalian tahu gak sih apa itu pesawat etude? Pesawat etude merupakan alat fisika atau alat praktikum fisika yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum gerak, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan gerak lurus beraturan atau GLB. Untuk pengembangan yang pertama yaitu eksperimen pesawat etude yang menggunakan aplikasi tracker untuk mengetahui fenomena gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada praktikum fisika SMA. Aplikasi tracker sendiri itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis gerak benda ke dalam bentuk video. Nah, sehingga dihasilkan parameter perubahan posisi, parameter kecepatan, percepatan, energi kinetik, energi potensial, dan parameter lainnya. Pada penelitian ini, gerakan beban pada pesawat etude direkam melalui kamera yang memiliki resolusi tinggi dengan kecepatan pengambilan gambar 24 frame per second. Nah, video analisis ini menggunakan aplikasi tracker sehingga dihasilkan grafik perubahan posisi setiap waktu dan grafik perubahan kecepatan setiap waktu untuk gerakan benda pada segmen A, B, dan BC. Nah, dari kedua grafik ini akan diperoleh karakteristik dari gerak GLBB dan GLB itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi tracker ini pada percobaan pesawat etude dapat menunjukkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan gerak lurus beraturan atau GLB dengan sangat baik. Nah, pemanfaatan aplikasi tracker ini pada kegiatan eksperimen atau percobaan dapat memberikan data lebih presisi dan lebih logis untuk siswa analisis, untuk dilakukan analisis oleh siswa. Nah, untuk pengembangan yang kedua yaitu rancangan bangunan timer otomatis pada pesawat etude. Nah, alat ini terdiri dari dua sistem yang mula-mula diam. Nah, lalu diikatkan pada tali ringan yang melalui sebuah katrol licin. Nah, pada pengoperasian alat ini yang dihitung adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu beban yang bergerak dengan kecepatan awalnya sama dengan 0 sampai beban tersebut berhenti bergerak. Nah, waktu yang diamati dihitung menggunakan alat yaitu stopwatch. Nah, di mana penggunaannya masih secara manual. Seiring dengan berkembangnya teknologi, para peneliti melakukan pengembangan terhadap timer tersebut. Nah, sehingga yang tadinya pencacah waktu tersebut dilakukan secara manual, nah saat ini dilakukan atau digunakan secara otomatis. Nah, perancangan sistem timer otomatis ini diharapkan dapat digunakan dalam pengoperasian mesin pesawat etude. Nah, sehingga proses pengambilan data lebih mudah dan data yang diperoleh dari hasil penelitian lebih akurat dan sesuai dengan teori dasar. Nah, untuk pengembangan selanjutnya yaitu otomatis waktu pada pesawat etude dengan menggunakan sensor HC-SR04. Jadi pada pengembangan kali ini timer otomatis dilengkapi dengan suatu sensor ultrasonik yaitu sensor LDR. Nah, sensor ultrasonik ini merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai penginderaan. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi objek yang melewatinya. Jadi, sensor ultrasonik HC-SR04 ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan timer pada saat sensor mendeteksi beban yang melewatinya.
Nah, ketika beban melewati sensor 1, timer hidup, dan ketika beban sampai pada sensor 2, timer mati. Nah, sehingga didapatlah durasi waktu dari jarak sensor 1 ke sensor 2. Nah, semakin jauh jarak yang ditempuh oleh beban, semakin dekat hasil perhitungan dengan teori, dan sebaliknya. Nah, semakin dekat jarak yang ditempuh oleh beban, maka hasil perhitungan semakin jauh dengan teori. Nah, pengukuran waktu secara otomatis memiliki presentasi yang lebih kecil dibandingkan dengan pengukuran waktu secara manual, sehingga ini lebih akurat dibandingkan dengan waktu manual. Nah, untuk pengembangan yang keempat yaitu sistem komputasi gerak lurus beraturan atau GLB pada pesawat Etude menggunakan microcontroller. Microcontroller sendiri itu merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Nah, penggunaan utama microcontroller itu adalah untuk mengontrol operasi sebuah mesin yang menggunakan program yang tetap yang disimpan dalam ROM dan tidak berubah sepanjang umur sistem tersebut. Pada pengembangan ini pun, selain menggunakan microcontroller, juga menggunakan sensor. Nah, perancangan sistem komputasi untuk pesawat Etude terdapat beberapa sensor yang akan dipasang di beberapa bagian. Nah, jadi pada pesawat Etude itu dirancang beberapa sensor. Nah, selain itu juga terdapat mekanik otomatis pada genggamannya. Nah, dalam pengembangan ini, dalam menggunakan microcontroller beserta sensor-sensor lainnya, dihasilkan data yang lebih akurat. Nah, pengaturan jarak yang diinginkan juga dapat diatur dan lebih memudahkan praktikan menentukan jarak yang ingin diukur, dan jumlah data yang dihasilkan pun lebih banyak. Nah, pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan pesawat Etude berbasis sensor LDR atau Light Dependent Resistor sebagai alat peraga GLB dan GLBB. Nah, alat ini menggunakan digital stopwatch yang dihubungkan dengan rangkaian otomatis sensor LDR atau Light Dependent Resistor, sehingga diharapkan dalam penggunaannya lebih akurat dan pengambilan waktu saat praktikum alat peraga tersebut. Sensor LDR ini digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan relay pada sistem otomatis sensor. Nah, sensor LDR ini sama halnya dengan sensor HCSR04. Nah, jadi penggunaannya sama, yaitu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan timer otomatis tersebut. Pengembangan pesawat Etude yang akan saya lakukan yaitu pesawat Etude pada umumnya memiliki lubang yang akan dilewati oleh beban itu sangat kecil, sehingga pada praktikum pesawat Etude kebanyakan beban tersebut menabrak pada lubang tersebut. Nah, dikarenakan lubangnya terlalu kecil. Nah, saya ingin mengembangkan untuk lubang yang akan dilewati oleh beban itu diperbesar. Nah, sehingga dalam praktikum pesawat Etude tidak ada lagi beban yang menabrak si lubang tersebut, sehingga praktikum pesawat Etude berjalan dengan lancar. Untuk pengembangan selanjutnya, saya tidak akan menghilangkan timer otomatis pada pesawat Etude karena timer otomatis ini sangat penting untuk menentukan waktu pesawat Etude. Dan saya juga ingin menambahkan suatu rangkaian eksternal untuk menghubungkan bangunan rangkaian otomatis ini kepada komputer dan pemrograman yang mendukung, sehingga data waktu yang diperoleh dapat langsung tampil pada layar komputer. Nah, sehingga data yang diperoleh pun menjadi lebih akurat. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.